Oke, ya mulai saja ya. Kita buka file Laravel yang kemarin udah diinstal ya. Pertemuan kemarin udah diinstal. Terus oke, tak briefing dulu ya untuk materi pertemuan kali ini. Kita bakal belajar ini sih, materi class, encapsulation, constructor, inheritance, sama polymorphism. Nah, nanti kalau mungkin waktunya nyampe, kita bakal belajar database-databasean ini ya, ada migration, seeding, sama figure. Oke, kita pelajari dulu aja yang ini. Sebenarnya ini bisa jadi satu materi sih, saling berhubungan sih. Cuman nggak apa-apa, tak jelasin aja. Karena ini sebenarnya materi 5 ini PHP dasar ya sebenarnya. Jadi kita buka Betri School aja biar gampang. Mana PHP? PHP. Nah, materi ini nih semua ini materi dari OOP ya, atau Object Oriented Programming. Nah, untuk kelas sendiri ini, kalau aku bilang ini ya kayak kumpulan dari properti, terus function dan metode ya. Function itu juga metode menurutku. Nah, itu dibuatlah class ini tadi. Kalau dari Witri School, oh ya, ini is a template for object, and object is an instance of a class. Jadi dia itu kayak template lah, atau template dari objek. Objek nanti kita bakal belajar objek juga sih. Objek itu hampir sama kayak array, cuman dia apa ya kalau dibilangnya. Aku kalau teori ini kurang juga loh. Pokok intinya itu. Nah, ini classes are nothing without object. We can create multiple object from a class. Each object has all properties method defined in class, different property value. Nah, oh ya, objek ini ya sebenarnya dari properti-properti ini tadi ya, dari segala macam isi value-value dan lain-lain. Sebenarnya konsepnya hampir sama kayak array kalau bisa dibilang. Kalau aku dibilang kalau pemahamanku sih hampir sama kayak array, cuman dia mungkin dari pemanggilan terus struktur itu agak sedikit berbeda gitu. Nah, objek itu ya, ini objek ini kayak kita pilih new fruit ini, dia manggil by apa namanya, strip panah. Nah, ini dia manggil properti gitu. Contohnya kalau di Witri School. Jadi kita balik lagi ke kelas dulu ya. Jadi kelas ini ya kumpulan dari properti objek ya, kalau bisa dibilang di sini teorinya di Witri School ini. Nah, untuk definisi apa namanya, untuk struktur kelas sendiri gampang banget, tinggal class fruit, ini nama kelasnya, terus ada kurung kurawal ya. Nah, di dalam ini kita bisa masukin code-code buat mungkin definisikan function ya kan, terus properti tadi buat dibilang. Nah, ini function ini
masuk ke metode ya, sama kayak tadi tak jelasin. Metode-metode dan lain sebagainya ini bisa masuk ke class. Nah, terus buat manggil class ini sendiri, dia harus mendeklarasi objek gitu. Nah, inilah objek. Jadi dia manggil bikin class dulu kan, bikin class dulu, new class, terus tinggal dipanggil metode-metodenya tadi gitu. Mungkin kalau di Laravel tadi, kalau kalian buka Laravelnya, itu dia itu udah default class ya, udah ada default class kayak controller gini, terus ada ini juga class juga ya kan, banyak sih. Terus ini juga kelas-kelas juga. Jadi setiap di sini nanti yang berhubungan kayak PHP kayak controller, model itu middleware juga ini bakalan gak jauh-jauh dari materi class ini ya. Jadi materi class encapsulation ini, terus polymorphism ini itu bakalan sering banget kepake. Kalau default di polymorphism enggak di inheritance gitu. Oke, apalagi konstruktor itu apa ini? Proto apa? Ernie Tasani. Oke, ya ada Mbak Ernie. Welcome Mbak Ernie. Jadi gitu ya. Kalau bisa tak simpulkan ini, ya class ini eh, bisa dibilang isian intinya dia pengelompokan metode, properti dan segala macamnya di sana. Di kelas ini pengelompokan, jadi dia isinya ya properti, metode kayak function dan lain-lain itu. Nah, terus untuk objek sendiri dia itu bisa dapat dari definisi kelas ya, karena kan returnnya kelas ini ya semua properti sama metode ini tadi ya. Terus anjir sisik rek bentar yo ada telepon. Sorry ada kesalahan gangguan bentar gitu ya. Dari mana lo tadi objek yo? Objek tadi ya bisa dibilang konsepnya hampir sama kayak array ya kan. Dia manggil properti-properti, cuman dia bisa ngambil dari metode dan lain-lain. Nah, kalau di Laravel sendiri objek ini juga bisa ngambil dari, biasanya ngambil dari model. Nah, itu kalau Laravel sendiri dia bisa manggil eloquent sih. Biasanya manggil dengan sebutan eloquent kalau dari model, terus query-query dan segala macamnya itu. Nah, itu dia pasti ngambil dari class yang sebenarnya itu objek gitu. Nah, contohnya kayak gini sih, kayak new fruit dan lain-lain, set name gitu ya. Mungkin tak jelasin teorinya dulu ya, terus kita masuk ke encapsulation ini. Encapsulation, encapsulation itu apa sih, aku lupa. Oh iya, encapsulation itu ya iki mang sih.
Di W3 School ternyata nggak ada ya. Tapi ya encapsulation ini kalau di ini di sini ya, dia itu is a way restrict to direct access some component of an object. Jadi dia buat ngakses mungkin metode ya, metode dari sebuah objek itu tadi. Tulisannya kayak gini. Nah ini encapsulation sebenarnya. Ya gak ada hal khusus ya encapsulation. Ya, ya wis ini manggil properti dari class itu sendiri atau objek itu sendiri. Nah, terus kita lanjut ke konstruktor. Nah, konstruktor ini sebenarnya apa sih? Konstruktor itu dia itu adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika class itu berjalan. Ingat di dalam class itu metode konstruk ini dia bakal dijalankan pertama kali sekaligus bisa dibuat juga buat parameternya class itu sih. Itu kalau di sini kan allow you to initialize an object property upon creating of the object. Jadi dia inisialisasi kan dari objek properti, dari propertinya objek, isiannya objek itu ketika dia bikin objeknya sendiri. Nah ini, if you create a construct function, PHP will automatically call this function when you create an object from a class. Nah yang tadi tak jelasin ya, dia bakalan langsung kepanggil ya method function tadi itu ketika dia membuat objek dari kelas gitu. Nah buat ngedefinisikan konstruk sendiri itu ya tinggal function ini ya, underscore-nya ini 2 kali, terus konstruk. Nah ini parameter yang mau dimasukin, tinggal gitu aja udah. Nanti jadi ketika kita ngedefinisikan objek baru nih, dia bakalan function konstruk ini bakalan kepanggil. Nah di dalamnya ini kan dia nge-replace ya variabel name ini tadi dari parameter. Jadi manggilnya konstruk ini parameternya langsung ketika ngebuat objek. Gitu konstruktor. Jadi ya simple sih, cuma itu aja. Jadi dia bakalan metode yang bakal jalan pertama kali lah. Terus ada juga inheritance. Inheritance ini apa sih kalau bahasa Indonesia kan itu turunan. Nah, kalau di sini inheritance in OP itu dia when a class derives ini apa ya? From another class. Kayak ini sih dia itu jadi kelas utama ya. Dia itu ada kelas, terus ada kelas lagi. Nah ini kelas lagi ini adalah turunan dari kelas ini tadi. Jadi ketika kelas kedua ini didefinisikan sebagai inheritance ya atau turunan dari kelas pertama. Nah nanti kelas pertama ini function-functionnya itu bisa digunakan di kelas kedua. Gitu lebih tepatnya. Nah contohnya itu ada di sini. Jadi dia ada class fruit ya, class fruit, terus ada beberapa properti ya di sini. Terus ada metode juga, ada construct, intro dan lain-lain. Nah dia ini ada extend fruit. Nah inilah apa namanya pemanggilan apa deklarasi dari inheritance turunan itu sendiri itu pakai extend fruit. Terus dia bikin function lagi ya beda nama.
fungsinya message. Nah, ketika dia bikin deklarasi objek strawberry ya, ini kan anakannya turunan dari fruit ini. Nah, dia itu bisa manggil function yang ada di class yang induknya gitu. Jadi ini biasanya dipakai ketika contohnya ini yo, kalau bawaan ini udah ada sih harusnya. Oh, gak ada. Jadi ketika kita, oh ini ada, sorry. Nah, di contoh di Laravel sendiri sebenarnya udah ada contoh inheritance. Ini pakai extend base controller, ya kan? Kalau kita buka di base controller. Nah, ini dia ini class lagi ya. Terus ada middleware lah dan lain-lain, ada get middleware, collection. Nah, ini function metode-metode ini tuh bisa banget dipanggil di sorry, di class ini gitu. Langsung ada contohnya sih kalau kita bikin Laravel baru yang kemarin ya. Nah, gitu. Nah, biasanya inheritance ini digunakan ketika kayak punya class yang dia itu isinya itu kayak kita bikin banyak class ya kan, isinya itu hampir sama semua. Nah, itu bisa banget pakai inheritance ini. Biar kita nggak ngetik lagi ya, modding lagi banyak-banyak, copy paste dari class ke class ya kan. Kita bisa pakai ini inheritance gitu. Terus ada polymorphism ini. Kalau di sini aku sempat cari-cari yo, ternyata nggak ada. Nah, di sini itu ternyata polymorphism ini ya interface ini sih materinya. Kita browsing dulu ya, apa itu polymorphism. Polymorphism. Nah, ini pakai bahasa Indonesia. Nah, ini polimorfisme ini penyediaan antarmuka tunggal untuk entitas dari tipe yang berbeda atau penggunaan simbol tunggal untuk mewakili beberapa tipe yang berbeda. Sifatnya hampir sama sih kayak apa namanya, kayak ini tak lihatin gambarnya ya, kayak turunan tadi ya kan. Cuman kalau polymorphism ini dia harus dideklarasi ulang metodenya tadi di kelas turunannya gitu. Nah, contohnya kayak gini sih. Misal ini using interface ini ya. Nah, polymorphism itu dia pakai implement beda ya kayak tadi inheritance atau turunan. Dia kan pakai extend tuh. Nah, ini kalau kita mau pakai polymorphism ini dia pakai implement. Jadi dia mengimplementasikan dari interface animal ini tadi. Itu dia contohnya ada public function make sound bla 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 lah inilah. Kita coba aja ya di sini. Nah, dia kan ada interface animal terus diimplementasi di class cat ya. Nah, di sini ini setahu ini sifatnya wajib banget kita bikin function yang ada di interface ini. Biasanya interface ini banyak dipakai di ini sih library itu. Jadi dia ketika mau manggil suatu function gitu ya, atau mungkin suatu fitur, salah satu fiturnya. Nah, dia itu harus ngedeklarasi function ini, misal gitu ya, function make sound ini. Nah, kalau ini coba tak ganti, ini bisa di komen kan?
Coba tak ganti, harusnya ada error sih. Harusnya. Oh, ini gak kelihatan error. Kita buat di sini aja. Sorry. Di sini nggak kelihatan error ternyata. Kita buat di sini aja, mungkin di welcome ini ya. Kita run servernya dulu. Kayak kemarin ya, artisan server. Jalan. Oke. Nah, kita taruh di sini ya. Ini karena return view. Waduh, sebenarnya materi ini nggak sampai sini sih masih kan. Cuman nggak apa-apa wis. Kita langsung di sini aja di routingnya. Jangan sih. Oh, kak yo, karena ini metode yo, kak bisa deh. Kita pakai root baru aja. Get. Kita bikin controller baru aja. Nah, ini sekalian tak kasih bocoran materi minggu-minggu depan ya. Kita mau bikin kontrol baru nih, itu bisa langsung generate artisan make PHP artisan make controller, terus kita bikin namanya. Nah, namanya ini mungkin test controller. Nah, kalau udah bikin test controller ini, dia langsung ke generate controller baru. Nah, langsung banget ini. Nah, di sini untuk Laravel sendiri ini, kita ini biasanya normalnya ya pakai controller ini biar code-nya ini nggak kecampur di sini. Sebenarnya di routing sendiri ini bisa langsung manggil metode-metode segala macam. Intinya contohnya kayak function ini dia langsung return view. Misal di atas sendiri ini dikasih eloquent, kasih database dan segala macam, itu bisa banget sebenarnya. Cuman biar biar rapi aja, kita bakal pakai ini controller. Nah, test controller ini class, terus kita manggil metodenya atau fungsinya mungkin tes juga aja. Nah, kita buka di sini ya routingnya ya. Sorry. Tes. Tes. Ini harusnya error karena metodenya nggak ada, kan? Atau fungsinya ini nggak ada. Kita bikin dulu function tes. Jangan lupa public ya. Function tes. Return berhasil. Bikin sorry. Sana. Ini udah berhasil ya. Masuk ke metode tes. Jadi routingnya di sini nih. Ini root bawaannya Laravel ya, rootnya. Manggil class root, terus ini metodenya. Kalau metode sendiri ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya tipe metode. Ada get, post, put, sama delete.
Itu nanti mungkin bisa kalau pengen sering searching ya, itu bisa banget nggak apa-apa. Nah, terus ini URL-nya atau alamatnya kan bisa dilihat di sini ya, slash test. Jadi URL-nya, base URL-nya, terus kita manggil alamatnya di sini. Nah, terus manggil kontrolnya apa, sama metodenya apa. Nah, ini kontrol sama metode ini didefinisikan array. Isinya array. Gitu, akhirnya dia manggil metode tes ini. Nah, terus kita coba nyobain ini ya. Nah, ini ya kan, karena di contohnya ini pakai PHP dasar ya, dia harus ngedefinisikan dulu, bikin objek lah intinya, bikin objek dulu gimana. Nah, kalau kita ini kayak gak perlu ya, gak perlu pakai ini, tinggal bikin class aja. Mungkin bisa kita pakai di sini ya, terus pakai implement animal. Nah, di sini aja udah error. Kenapa kok error kalau kita over ya di sini? Does not implement method make sound, ya kan? Di class test controller ini dia itu nggak mengimplementasikan method make sound, ya kan? Makanya dia error. Kalau tak buka di webnya juga itu dia bakal error juga, ya kan? Nah, di sini constraint one abstract method and must therefore be declare abstract or implement the remaining method. Nah, jadi kita itu harus ngedefinisikan make sound dulu nih, buat kita bisa mengimplementasi interface ini tadi. Jadi wajib banget sih hukumnya buat bikin metode ini. Jadi kita bikin function make sound return bener gitu. Nah, kalau udah kayak gini udah kayak error ya, terusnya error gitu. Ini sih penggunaan polymorphism ya, jadi dia harus ada function buat mengimplementasikan interface ini ya. Ya, interface ini jalan. Terus gunanya apa sih? Nah, gunanya ini ya itu tadi sih kayak yang aku jelasin di awal. Ini tuh banyak digunakan ketika mau ngakses, mungkin mau pakai fitur-fitur yang ada di library ya, atau vendor gitu dari Laravel, yang dia itu emang harus function ini tuh harus dideklarasi gitu loh sebelum dia pakai fitur itu. Nah, tapi nggak semua fitur itu biasanya ada interface ini, jadi yang nggak wajib sih dan jarang banget dipakai, cuman pasti ada. Contohnya mungkin bisa di searching juga, PHP Excel itu ada banget ini, implement ini, interface ini, itu kayak ngakses fitur-fitur itu dia pakai ini gitu. Terus apalagi ya materinya, udah sih itu aja mungkin. Dari ini semua konstruktor ya yang belum ya. Inheritance ini udah ya, contohnya udah ada di sini, controller ini. Apalagi ya, terus mungkin kita bikin konstruk ya. Nah, kalau konstruk sendiri misal public function konstruk
konstruk. Nah, dia mungkin apa ya? Private var. Ini aja mungkin. This var sama dengan anu var. Nah, jadi ini kan di kelas ini kan ada variabel var nih ya. Variabel var mungkin protected aja. Tapi sama aja sih. Nah, dia kan ada variabel var atau properti var lah. Nah, terus di konstruk ini tak isilah variabel var ini tadi sama anu, ya kan? Kalau kita misal naruh ini di sini di mixdown ini, misal kita mau echo variabel itu tadi yo, this var ini tadi yo, dia nggak bakal ada isinya, ya kan? Tapi kalau kita taruh di konstruk, karena dia function yang pertama kali kepanggil ya, jadi dia bakalan ganti jadi anu. Nah, gitu sih konsep dasarnya pakai konstruk. Simpel banget sih konstruk. Nah, nanti mungkin konstruk ini bakal sering banget bisa sering banget kepake di nextnya kita belajar gitu. Oke, kayak materi ini ya saling berhubungan sih 5 ini. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman. Atau mungkin aku kecepatan. Ayo. Ya, Mas Rangga. Halo. Oh, ini. Tadi Kenapa? waktu bikin variabel var itu kan sebelumnya kan private. Kenapa kok diganti jadi protected? Bedanya apa? Terima kasih. Oke, Mas Rangga. Jadi gini, sebenarnya private pun nggak apa-apa sih. Private gini. Nah, bedanya private sama protected itu apa sih? Jadi, kalau private ini dia itu apa namanya bakal jadi variabel yang bisa diakses di kelas itu sendiri aja kan, private. Nah, kalau protected dia itu juga sama, saya ingat itu sama dia itu bisa dipakai hanya di kelas itu saja, tapi enggak dengan kelas inheritance-nya bawaannya. Contohnya kayak gini ya, misalnya aku contohin aja di controller ini aku tambahin ya, mungkin private var harusnya bisa nggak sih? Nah, ini ya, anu ini udah bener, tetap bisa yo ke deklarasi. Ini undefined sih gara-gara ini, sorry. Gimana ya nyentuh ini yo, atau protected sorry. Nah, ini kebalik, sorry. Jadi kalau private itu dia itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Tapi kalau protected ini hampir sama. Jadi dia itu cuma bisa diakses di kelas itu sendiri dan kelas bawah-bawahannya. Jadi ketika ini nanti variabel ini nanti mau dipanggil di kelas lain gitu ya, itu nggak bisa. Contohnya kayak mungkin aku mau gunain ini ya, apa namanya, class user ini ya. Nah, ada class user nih. Di sini kan udah ada
protected nih ya, ada available, cache dan lain-lain ya kan. Terus kita bikin nih, kita juga bikin protected user gitu ya. Di konstruk ini tak deklarasi ya, tak isi user ini tadi sama dengan new user. Nah, ini ya ada protected, misal kita mau manggil properti ini nih, available. Sorry, properti available itu bisa nggak sih pakai itu di sini ya? Aku agak lupa, tapi nggak apa, kita coba di situ. Nggak bisa ternyata. Dia nggak bisa apa sih? Nah, ini dia bakalan kosong. Nah, dipanggil available pun available dia nggak available dia nggak bisa. Tapi kalau mungkin public ya, public sama dengan ini harusnya bisa dipanggil. Nah kan, bedanya dia protected, private sama public ya. Jadi dia public ini bisa diakses semua wis. Jadi benar-benar dia bisa dipanggil. Tapi kalau protected, dia ini cuma bisa dipanggil di kelas itu sendiri sama kelas turunan-turunannya. Tapi kalau private benar-benar cuma di kelasnya dia ya, gitu. Jadi bedanya gitu, Kak Rangga. Ada yang kurang jelas mungkin? Terima kasih. Jelas ya, aman ya. Aman. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau kurang paham mungkin. Gimana? Oke lah, kalau kayak nggak ada pertanyaan ya. Mungkin aku lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada 3 materi ya, migration, seeding, vehicle. Nah, mungkin tak jelasin singkat ya. Jadi migrasi itu apa sih? Migrasi itu dia jadi di Laravel ini ada satu fitur yang memudahkan banget lah. Contohnya kayak migrasi, seeding sama faker ini. Lebih tepatnya memudahkan developer sih. Nah, di sini tuh migrasi itu dia itu bisa ngedeklarasi ya kan, ngedeklarasi properti-properti dari database, tabel-tabel ya kan, field dan lain-lain dari database jadi codingan gitu. Jadi fungsinya apa sih biasanya? Nah, migrasi ini biasanya sering banget dipakai di project-project Laravel itu, sering banget lah dipakai. Dan biasanya itu berfungsi ketika kita mungkin bekerja dalam tim ya, atau mungkin perpindahan developer nih ya kan, atau mungkin kita punya anak baru lah yang masuk dalam tim. Nah, ini migrasi ini memudahkan banget. Jadi nanti ketika ada anak nih ya, selain yang buat migrasi, dia pengen akses database, nggak perlu tuh kita ekspor dulu, kita import dulu ya kan. Diekspor, diimport, belum dikirim ya kan, dikirim pakai flash disk lah atau mungkin dikirim online ya kan, kita perlu effort nunggu download dan lain-lain.
Nah, di Laravel ini nggak perlu. Jadi kita tinggal ngeran satu apa namanya, komen gitu ya, dia langsung set jadi database-nya. Gak database sih, tabel serta field-nya itu migrasi. Kalau seeding ini dia lebih ke input datanya ya, input datanya yang base atau mungkin apa ya, udah didefinisi sih. Nah, kalau Faker ini sama kayak seeding, hampir sama kayak seeding. Cuman dia mungkin lebih ke data dummy ya. Jadi Faker ini mungkin input di tabel yang langsung 100 atau mungkin 1000 atau berapa gitu ya, buat data dummy. Gitu. Mungkin langsung kita coba di sini aja. Kita buka dulu ya localhost phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin ini ya. Mungkin kita bikin database baru aja. Laravel. Nah, ini kosong ya. Tak pakai kosong. Nah, ini rek sing kemarin belum aku jelasin ya. Jadi sebelum kita biasanya kan kalau kita bikin aplikasi ya kan, apalagi kita mau pakai framework Laravel, biasanya kan kayak project yang bener-bener lumayan gede lah, nggak hanya landing page atau gimana. Nah, itu kan pasti nggak jauh-jauh dari database ya kan. Nah, kemarin sempet tak jelasin kan ya, sempet tak kasih tahu dikit, cuman kan nggak tahu cara apa namanya config-nya, cara nyetingnya gimana. Nah, ini kita buka di env ini. Di env ini udah disediain nih propertinya apa aja. Di sini ada db host, port, database, username, password ya kan. Nah, ini kalau misal di lokal kalian itu biasanya IP-nya localhost kan ya, atau mungkin 127.0.1 ini kalau ada yang belum tahu. Jadi 127.0.1 ini dia IP lokal gitu. Nah, db port ini kalau kalian pakai XAMPP biasanya ya defaultnya ini sih. Cuman aku kurang tahu, mungkin dari teman-teman ada yang nge-custom install sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu biasanya nyeting sih Mas Ian. Nah, itu port ini sama host ini bisa beda-beda gitu. Tapi karena kita kemarin pakai SAM yo tutorialnya, jadi ya wis defaultan inilah. Nah, ini tinggal kita ubah aja database-nya. DB database-nya ini nama database-nya yo. Bisa tadi kita udah bikin learn Laravel. Nah, ini username sama password ini defaultnya itu root ya, username-nya, passwordnya kosongan. Nah, kalau kita bikin di sini, nah, migrasi factories Faker itu tadi, atau bisa dibilang factories ini ya, sama seeding itu ada di folder database. Di luar ini ya database. Nah, ini udah disediain ini nih, factories migration seeding. Mungkin untuk jelasnya kita buka ini aja ya, dokumentasinya aja. Jadi kalau mau bikin seeding migrasi factory itu kita ada Laravel nyediain fitur generate kayak controller tadi ya. Jadi tinggal PHP artisan make misal migrasi ya, migration terus namanya. Nah, gitu. Jadi kita contohin kalau pengen lihat ya listnya PHP artisan make ini, make ada apa aja sih, itu
kalian bisa pakai PHP Artisan gini ya, bisa deh. Nah gini, kalian ketik PHP Artisan, kelihatan nggak Rek? Kelihatan nggak harusnya? Nah PHP Artisan, ketik PHP Artisan aja, itu dia udah langsung ngeluarin ya, ngeprint komen-komen apa aja sih yang ada di PHP Artisan. Nah itu ini ada tahap banyak banget lah. Kalau kalian mau lihat di Make ya, misal mungkin lupa komponennya, gimana sih cara bikin migrasi ya, kok lupa. Nah itu bisa banget pakai ini. Nah di sini banyak ya, ada case channel, komen, komponen. Nah ini salah satu yang tadi kita coba make controller ya kan, event dan lain-lain lah. Nah karena di sini kita mau bikin migration ya, nah ini factory juga ada di sini, migration ini. Nah jadi kita bikin make migration, kita copy. Nah feeder ini juga ada, PHP Artisan migration, nama migrasinya apa. Misal kita mau bikin create apa ya, barang mungkin ya, kita samain kayak ini aja ya, create user tabel. Oh ya, barang table, ini table apa tabel ya? Tabel. Oke, create barang table, misal ini ya, make migration create barang table, tinggal di enter aja. Nah dia udah ada defaultnya di sini, apa ya, ya generate-nya lah, generate-nya dari migrasi tadi. Nah kita search dulu ya, jangan lupa versinya diubah, migration. Migration. Nah ini sama ya kayak tadi ya, Artisan migration, terus namanya apa. Nah ini di sini ini dia itu juga bisa langsung create new table. There's option prefer, apa ini, create ya, the name of table. Oh dia langsung indicate anu sih, nama tabel ya. Itu bisa banget pakai tabel sama create ini, add vote to user. Oh ya gitu, jadi buat default sih, jadi biar create tabelnya ini kayak tabel ini deh, tabelnya ini yang nama ini tadi. Kalau create the name of table and oh ini update lur, kayak lur, add vote to user. Oh iya. Jadi kalau kita lihat yo, formatnya di sini yo, ya kan create barang table. Padahal ini aku bikinnya ini kan langsung kan create barang table. Nah di sini kan jeritnya bisa langsung barang gini ya, bisa langsung tabel barang. Kok bisa kayak gini? Nah itu dia itu udah fiturnya Laravel ya. Create sama tengah-tengahnya create sama table ini dia bakal jadi nama field. Nama tabel. Ya kan? Nah, kita kalau mau bikin apa namanya? Nama tabelnya custom, tinggal ditambahin create gitu. Tapi kalau misal kita mau ngedit nih
ngedit, ngubah field atau nambah, intinya ganti-ganti field database, itu bisa kalian bikin langsung tabel user in tadi. Buat ketika update tak contohin aja guys, biar kalau mau kita update field, dia itu langsung tabelnya itu langsung ngarah ke custom barang itu tadi. Misal contoh PHP Artisan migration, tak tutup ya, gede banget, migration, mungkin update field user table. Nah kalau tak pakai gini ya kan, migrasi baru ini, nah dia langsung update field user table. Oh ini langsung nggak ada isinya lor. Oh iya, berarti kalau dia ada grid-nya itu langsung ke generate. Tapi kalau nggak ada grid-nya itu ya kosongan, ya kan, kosongan gini lah. Hapus dulu. Tapi kalau kita mungkin tambahin tabel barang, kayak harusnya wis ada. Nah ini langsung bawaan ke generate ke tabel barang gitu rek. Iya paham. Aku ya baru tahu ini kok. Jadi sama-sama belajar lah. Nah ini strukturnya ya, kurang lebih kayak gini. Kita hapus ya ini ya, karena gak bakal kepake juga. Misal di barang ini ada tabel string nama barang. Nah gini rek, jadi strukturnya itu nginputin ini ya, variabel blueprint ini tadi ya, ini bawaan Laravel sih, table, terus terus tipe datanya apa, terus parameternya ini diisi nama fieldnya. Nah sebenarnya di parameter kedua ini dia juga bisa nginputin ini ya, udah ada tugasnya, yaitu lang ini ya, atau bisa dibilang ini apa sih namanya, ya lang sih, panjang karakternya dari field itu. Misal mau dipakai 25 atau berapa, nah itu bisa banget pakai kayak gini. Tapi kalau nama kayak itu pakai seperti saya, nama barang, terus mungkin tipe barang ya kan, terus mungkin apalagi ya bisa nih barang itu ya, apa ya, kayak ini dulu deh, soalnya nggak terlalu anu juga. Nah terus buat ngeran ini pakai PHP Artisan Migrate tuh deh. Nah ini ada beberapa ini ya, mungkin kita contohin aja langsung ini dulu, PHP Artisan Migrate. Nah PHP Artisan Migrate ini langsung dia ngegenerate atau bikin tabel yang udah ada di sini. Ini ada 3 ya, user, terus file job awak Laravel, sama barang. Kalau kita refresh saja, nah Laravel ini udah ada beberapa tabel ya.
Nah, ada violet job, migrasi user barang. Nah, ini sebenarnya bawaan sih. Migrasi sendiri ini buat nyimpen dia itu migrasi mana sih yang udah jalan atau enggak. Jadi ketika kita mau PHP artisan migrate, dia nothing to migrate. Soalnya file 3 ini udah dieksekusi. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini yo kosongan yo tabelnya. Tapi kalau kita lihat strukturnya, nah itu ada sorry yang barang kan kita bikin. Wis ada ini nama tipe ya kan. Nah, sesuai ya 100 slangnya. Terus ada created add, updated add ini dari timestamp. Ini bawaan Laravel. Gitu. Nah, terus di sini ini sorry. Mana sih tadi? Nah, di sini tuh ada force, ada rollback, ada segala macam. Nah, ini misal kita ada perubahan nih, ya kan, tipe barang. Tapi sebenarnya nggak baik sih ini, nggak baik banget. Misal tipe barang kita ganti data anu, tipe barang anu. Nah kan kita mau migrate kan nggak bisa tuh, nothing to migrate. Dan ini otomatis nggak kelupa kan. Nah kalau kita mau ngeriset, ya kan, ngeriset semuanya ini kita migrate ulang, itu bisa pakai artisan ini tadi, force. Force kan artinya paksa. Nah sama kayak kita belajar Git kemarin ya, ada min F itu force. Nah itu ya, ini ada juga migrate force. Force. Sorry guys, kudu sing force maksudnya. Migrate, refresh, sorry. Kalau force ini, you to lose data in order to protect your user in this communication. Oh, mungkin database yang udah ada ya ini ya. Kan kalau database yang udah ada, ketika kita mau ngeran migrate ini, dia kan langsung apa namanya, error kan, karena udah ada tabel kayak gitu deh. Jadi dia tetap ngeksekusi ini tadi. Kayak nggak perlu kita coba juga yo. Mungkin ada rollback, reset. Nah reset ini bisa banget, kita coba aja reset. Nah ini nge-rollback ya, kita refresh. Nah ini langsung hilang. Terus ada rollback juga, mungkin kita migrasi dulu ya. Migrate, rollback ini buat sama kayak ini yo. Reset kan dia kan rolling back. Jadi dia balikin ya kan, balikin dari migrasi tadi. Kalau kita coba rollback ini, dia otomatis yang terakhir kali sendiri sih, cuma 1 kali harusnya. Oh kai semua ini berarti sama kayak reset ya. Iya sorry aku pernah pakai soalnya. Oh iya sama, berarti sama kayak reset. Nah kalau pakai step, mungkin step 5 ya, artisan migrate rollback. Kalau tidak itu hanya satu aja, rollback step 1 aja mungkin ya. Kok hilang berapa ini? Nah like 1 ini berarti dia cuma sekali. Oh iya, berarti reset sama rollback sama sih. Batch of migration. Oh batch of migration.
Oh, sorry. Beda ternyata. Jadi kalau rollback ini dia ngerollback sekali migrasi ya. Contohnya kan aku mungkin 3 migrasi ini sampai ini 3 migrasi ini tak sekali migrasi tapi tak rollback. Jadi dia 3 migrasi ini langsung ke rollback. Tapi cuma kalau misal aku migrasi 2 ini dulu deh. Anggap aja yang ketiga ini belum ada ya. Nah, terus aku bikin file yang ketiga, migrasi yang ketiga, tak migrasi lagi. Nah, itu ketika tak rollback ini, jadi yang ke migrasi cuma yang terakhir doang, karena dia mengikuti migrasi terakhirku. Kalau kita baca di sini ya rollback. Tapi kalau reset semuanya, gitu. Ya iya nggak bakal pakai juga. Nah, ini sih kataku tadi. Ada migrate refresh. Dia itu buat sorry, nggak keubalan. Iya. Tak ubah lagi yo ke awal. Oh ya si anu kan kata anu tak ubah. Aku mau PHP artisan migrate kan nggak bisa tuh. Jadi kita mungkin PHP artisan migrate fresh ya, fresh apa refresh ya? Oh refresh tes. Nah dia kalau ketangannya di sini kan rolling back terus ngemigrasi ya. Jadi dia kayak ngereset terus ngemigrasi ulang. Nah kalau kita cek, nah tipe barang ini udah balik lagi. Gitu sih. Kayak komen-komen ini banyak banget. Bisa kalian ekspor sendiri ya nanti. Nah terus tabel-tabel ini ya kurang lebih migrasi gini sih. Kalau kalian scroll lagi ke bawah ini udah ada properti lain ya. Nah ini pakai foreign key ini juga bisa. Itu pakai bukan string lagi ya, mungkin foreign ID kayak gini. Terus oh iya bikin ID ya kan lagi ya wis ini sih migrasi ini bisa kalian eksplor sih bahwa tipe datanya ada apa aja, banyak banget di sini ya. Nah ini modifier juga bisa kalau misal kita mau add comment atau gimana, ini tinggal ditambahin juga ya kan. Contohnya mungkin di barang ini tak tambahin komen, mungkin tipe barangnya ada apa aja ya. Ada barang apa ya, tes gini aja, tes komen ya kan. Contohnya kayak gini, kita refresh. Nah dia masuknya itu di komen ini. Nah tes komen gitu ya. Terus ada properti lain ini, wah banyak banget sih. Kalau dicoba satu-satu bakal banyak. Jadi nanti mungkin bisa kalian explore sendiri ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ada seeder ya. Tetapi seeder. Nah seeding ini dia agak beda nih stepnya sama migrasi. Seed create user jangan user seeder misal gini ya. Oh dia class sih tapi beda. User seeder kita sama informatik kayak di sini ya biar nggak beda. Wih sorry kok migrate seed make seed user seeder. Nah ini udah ketambahan ya. Kita buka dokumentasinya aja. Seeder seeding. Nah sama ya. Kok migrasi sih?
Nah, iki di sini pakai seeder ya. Ternyata bisa lur seeder. Kok beda ya? PHP artisan. Tak hapus dulu ya. Ini seeder. Sama aja sih. Ternyata seed sama seeder. Kadang beda. Nah, terus ini bedanya seeder ini dia kayak lebih ke apa namanya, nginputin data yang datanya ini udah kita tahu ya value-nya itu apa aja. Jadi contohnya kayak gini. Ini kita import dulu ya dp-nya. Stringnya dari ini. Hash-nya pakai fishkit. Nah, ini ya untuk strukturnya sendiri. Sebenarnya ini name ini kita isi terserah pun juga custom juga bisa. Cuman di sini random ya. Kalau contohnya di sini. Tapi kita ubah aja. Misal admin jangan random ya. admin@gmail.com. Nah, hashmake ini dia itu enkripsi ya, enkripsi string. Jadi kita pakai hash ini, terus udah sih gitu doang kan. Nah, ini ada step tambahannya. Jadi dia harus nambahin ke database seeder ini dulu. Nah, ini udah dicontohin ya. Call user table seeder. Nah, ini kita ubah user seeder. Nah, gini ya. Setelah itu kalau udah bikin seeder ini, kita tinggal ngerun php artisan db seed gini hanya. Nah, ini db seed. Nah, kalau misal kita mau custom class pun itu juga bisa pakai strip classnya apa, tinggal gini doang, set. Nah, udah ke input mana user. Nah, ini ya udah ke input ya, admin, terus passwordnya apa, gini. Nah, ini kita ngeran lagi pun juga bisa harusnya. Error like, karena emailnya di database unik ya. Nah, kan duplicate entry, jadi nggak bisa. Ya udah, emang bener sih harusnya nggak bisa. Dari seeder itu ya wis ini tok sih, gampang banget seeder ya kan. Kalau kita mau bikin user lagi ya tinggal ditambahin di sini, bisa tambah lagi jadinya set dan lain-lain lah. Itu jadi banyak sih. Terus kita lanjut ke faker ya, jam 4 juga. Faker. Untuk faker apa namanya, Vectoris. Nah, ini Vectoris. Aku belum pernah pakai Vectoris sih, jadi sama lihat-lihat juga ya. Nah, ini hampir sama ya, kayak migrasi, kontrol dan lain-lain lah. PHP artisan make factory ya kan. Factory. Terus namanya mungkin kita mau bikin barang aja ya. Barang factory. Nah, kita masukin di sini aja sih, samain aja.
Dan ternyata usernya udah ada rek, usernya. Nah ini password langsung bawaan. Lalu kan, oke misal barang factory ya, tes. Nah, udah ke input ya di sini. Hilang. Nah ini aku belum bikin model rek. Mungkin kita pakai ini aja ya, yang user ya, sing wis kebuat juga ya kan. Jadi factory-nya ya ini strukturnya ya kan, ada deklarasi modelnya dulu ya, karena udah bikin model. User model ini ada di app ya, app. Nah ini di luar, terus fakernya ya kan, kita import class faker dulu. Atau di sini tuh ternyata generatornya rek. Generatornya terus kita ambil ini generator, mungkin ini generate name, terus generate save email kalau bawaan di sini. Nah ini string random ini juga bisa banget ya kan, member token dan lain-lain lah. Ini now ini ya date sih, ini fungsinya PHP. Nah kalau kita mau ngeran kalau kita mau ngeran itu pakai posting model. Ini bisa ngefactory ini ya, relasi juga using sheet. Using sheet juga bisa. Jadi kita balik ke atas. Ini kan bikinnya ya, resetting the database, writing, extending state, callback. Ini manggilnya using factories. Ini ada beberapa ya, using sheet. Test database, user factory, create. Gue gak pernah bikin factory soalnya. Terus gimana? This as delete. Sampai ngono tok. Ini callbacknya. Bukan sih. Factories. Factories. Keadaan yo. Tutorial ngerane yo. Apa dia ngepanggil yo? Ini sih kayak iya, dia harus bikin anu sendiri yo. Jadi coba kita lihat di artisan ya. View sessions kecil. Itu migrate ke db white, generate,
iya rek ternyata nggak ada. Jadi dia harus langsung yo manggil factory ini yo. Ternyata harus ngeran. Manually specify an attribute its model citizen. Siapa yang ngerani yo? Aku bingung. Iki efek nggak iki sih ndelok materi sih. Mapre yo. Tapi sebenarnya konsep dasarnya factory ya iku mang sih dia bikin apa namanya generatan buat inputin data di database. Maksudnya sebenarnya gitu sih, ya kan? Oh ini loh, when testing the database before executing your test, factory defined within the column. Nah ini otomatis, oh ini loh. You may also create additional factory files for each model for better organization. For example, you could create an all of files within the factories directory. Oh, apa nyeting deh, iki yo config app yo. Isi rek config app vector. Kok factory sing by ini kok anu deh. Next step yo, aku rotok lali encen gak pernah make sih. Mungkin kita bikin factory by model aja ya. Tadi yo, factory yes, factories. Sing by model ini harus sih gampang sih, soalnya dia harus ngeran gini. Kok relationship? Nah, dia pakai factory create gini ya. Mungkin gini. Kita coba dari URL yang tadi ya. Sorry, aku rotok lali factory, tapi jarang banget kepake kok. Factory user. Mungkin kita mau bikin ini ya, app user class nge-create 3. Kita coba ya. Sorry. Bisa nggak ya? App user not found. Oh, is good import aja. Kok ke Laravel? Kok ke sini? Mungkin kita buka dulu ya. Ini test controller vector ini masuk ke vendor sih. Factory. Masa sih anu nyantol di config database.
DB database. Ayo tak cek yo INV ku yo. Artisan Tinker. Kayak sih nyantol ke ini sih database. Sing lama sih. INV DB database. Loh, wis Laravel padahal. Agak sulit ini. Bagaimana? Bagi database sih. Ini tak ganti di sini ya. Kita anu bypass. Tetap gak iso ih. Kayaknya factory iki deh. Next pertemuan deh. Waktu ini ya wis gak nutut juga. Aku yo belum nyoba factory ya. Tadi soalnya gak sempat. Tapi kurang lebih konsepnya kayak gitu tadi yo. Jadi dia itu kayak inputin beberapa langsung generate data sih lebih tepatnya. Generate data buat data dummy biasanya. Soalnya kalau pakai factory atau faker ini itu harus apa namanya, biasanya itu nggak bisa langsung keisi bener-bener real data gitu loh. Biasanya dia itu RAM gitu rek. Waduh ini miss kedua kalinya, aku maaf. Jadi kurang lebih kayak gitu rek. Mungkin harusnya ada pertanyaan. Jam segini juga. Nggak ada mas. Yang lain kalau belum paham silakan Iya ditanyakan ini. sebelum materinya ini belum terlalu jauh lah. Iku Mas Rangga mau tanya apa Mas Rangga? Sudah mas. Oh sudah. Tak pikir mau tanya. Suaramu pelan. Yang lain mungkin, apakah ada pertanyaan? Ini Mbak Erni kayaknya baru join ya. Kemarin untuk instalasi aman Mbak ya? Apa ada kendala mungkin? Apa sih kemarin sih ribet? Apa lagi? Ini. Ada pertanyaan, Rek. Aku tak stop share ya, biar nggak lemot.